Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Adinda Dwi Rasya Adis Kusuma, NIM 20110107002, Alvina Limatuzaro, NIM 20110107009, dan Risa Nur Afifah, NIM 202101070014. Ini kami akan menjelaskan tentang inverse matrix. Yang pertama, pengertian inverse matrix. Yang kedua, sifat-sifat inverse matrix. Dan yang ketiga, inverse matrix ordo 2x2. Perkenalkan, nama saya Alvina Limatuzaro, NIM 20110107009. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian inverse matrix. Inverse adalah kebalikan. Jika A adalah matriks bujur sangkar atau persegi, dan jika kita dapat mencari matriks B, sehingga A kali B sama dengan B kali A sama dengan I atau identitas, maka A dikatakan dapat dibalik atau invertible, dan B dinamakan inverse dari A. Simbol dari inverse matriks adalah pangkat -1 di atas hurufnya. Contoh, matriks B adalah inverse matriks A, maka ditulis B sama dengan A pangkat -1. Dan matriks A adalah inverse dari matriks B, maka ditulis A sama dengan B pangkat -1. Maka, matriks A dan B merupakan dua matriks yang saling inverse atau berkebalikan, sehingga dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, hanya matriks persegi yang memiliki inverse. Yang kedua, tidak semua matriks persegi yang memiliki inverse. Ada juga yang tidak memiliki inverse atau tidak dapat dibalik. Yang ketiga, matriks yang memiliki inverse disebut matriks non-singular. Sedangkan matriks yang tidak memiliki inverse disebut matriks singular. Yang keempat, suatu matriks A merupakan matriks bujur sangkar akan memenuhi jika determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks A mempunyai inverse yaitu A pangkat -1. Jika determinan A sama dengan 0, maka matriks A tidak mempunyai inverse. Yang kelima, inverse suatu matriks non-singular adalah tunggal. Contoh, diketahui matriks A dengan elemen 2, min 5, min 1, 3, dan matriks B sama dengan elemen 3, 5, 1, 2. Karena A kali B sama dengan matriks A dengan elemen 2, min 5, min 1, 3 dikali matriks B dengan elemen 3, 5, 1, 2. Maka hasilnya 1, 0, 0, 1 sama dengan I atau identitas. Sedangkan B kali A sama dengan matriks B dengan elemen 3, 5, 1, 2 dikali matriks A dengan elemen 2, min 5, min 1, 3, maka hasilnya 1, 0, 0, 1 sama dengan I atau identitas. Karena A kali B sama dengan I atau identitas dan B kali A sama dengan I atau identitas, maka dapat disimpulkan bahwa matriks B adalah inverse dari matriks A dan matriks A adalah inverse dari matriks B. Baiklah, saya Adinda Dwi Raisa Adis Kusuma, NIM 2011010700002. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang sifat-sifat inverse matrix. Untuk sifat yang pertama, apabila ada sebuah matriks A kita kalikan dengan inverse matriksnya, maka dia akan menghasilkan suatu matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 1. Begitupun sebaliknya, apabila kita mengalihkan suatu inverse matriks A dengan matriks A itu sendiri, maka dia juga akan menghasilkan suatu matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 1. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat di sebelah kanan. Diketahui sebuah matriks A dengan elemen 1, 2, 3, dan 4. Kemudian diketahui juga inverse dari matriks A itu yaitu negatif 2, 1, 3/2, dan min 1/2. Kemudian ketika kita kalikan antara matriks A dengan matriks inversenya, maka kita ketahui hasilnya merupakan matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 1. Kemudian untuk yang kebalikannya, ketika kita mengalihkan inverse matriks A dengan matriks A itu sendiri,
maka kita ketahui juga hasilnya merupakan matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 1. Maka di sini terbukti apabila matriks A dikalikan dengan matriks inversnya, dan apabila matriks inverse A dikalikan dengan matriks A itu sendiri, maka sama-sama akan menghasilkan matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 1. Selanjutnya untuk sifat inverse matriks yang kedua, yaitu apabila ada sebuah inverse matriks A diinverskan kembali, maka dia akan menghasilkan matriks A itu sendiri. Untuk pembuktiannya dapat kita lihat di sebelah kanan. Diketahui sebuah matriks A dengan elemen 1, 2, 3, 4 dan A inverse dengan elemen negatif 2, 1, 3/2 dan negatif 1/2. Kemudian tiap elemen dari A inverse tadi kita misalkan dengan A, B, C, dan D. Kemudian elemen-elemen tersebut kita masukkan ke dalam rumus inverse matrix dan dihasilkan hasil akhir berupa matriks 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita ketahui bahwa matriks 1, 2, 3, dan 4 merupakan matriks A. Jadi terbukti bahwa ketika kita menginverskan inverse dari matriks A, maka dia akan menghasilkan matriks A itu sendiri. Selanjutnya untuk sifat inverse matriks yang ketiga, yaitu apabila sebuah hasil kali matriks yang dapat dibalik. Artinya apabila ada matriks A dan ada matriks B, kemudian matriks A dan matriks B tersebut dapat diinverskan, maka hasil kali antara matriks A dan matriks B itu tadi pasti juga dapat diinverskan juga. Kemudian inverse hasil kali matriks tersebut itu pasti sama dengan hasil kali inverse dalam urutan yang dibalik. Contohnya, kita mengalihkan matriks A dengan matriks B, hasil kalinya kita inverskan, maka dia akan memiliki hasil yang sama dengan perkalian antara inverse matriks B dikali inverse matriks A. Begitupun sebaliknya, apabila kita mengalihkan antara matriks B dengan matriks A, kemudian hasilnya kita inverskan, maka hasilnya akan sama dengan perkalian antara inverse matriks A dengan inverse matriks B. Untuk pembuktiannya dapat dilihat di sebelah kanan. Diketahui matriks A dengan elemen 1, 2, 1, 3 dan matriks B dengan elemen 3, 2, 2, 2, dan ketika kita kalikan matriks A dan matriks B menghasilkan matriks dengan elemen 7, 6, 9, 8. Kemudian dengan menggunakan rumus inverse matriks, kita dapatkan A inversenya dengan elemen 3, negatif 2, negatif 1, 1, dengan B inverse dengan elemen 1, negatif 1, negatif 1, 3/2, dan hasil kali antara matriks A dan matriks B kita inverskan menghasilkan elemen 4, negatif 3, negatif 9/2, dan 7/2. Kemudian kita akan membuktikan bahwa ketika kita mengalihkan matriks A dengan matriks B, kemudian hasilnya kita inverskan, maka dia akan menghasilkan hasil yang sama dengan perkalian antara inverse matriks B dikali dengan inverse matriks A. Kita substitusikan AB inversenya yaitu 4, negatif 3, negatif 9/2, dan 7/2 sama dengan kita kalikan antara inverse matriks B dengan inverse matriks A. Kemudian ketika kita operasikan menghasilkan hasil akhir yang sama, yaitu 4, negatif 3, negatif 9/2, dan 7/2. Maka di sini terbukti bahwa ketika kita mengalihkan matriks A dengan matriks B, kemudian hasilnya kita inverskan, maka dia akan menghasilkan matriks yang sama dengan perkalian antara inverse matriks B dikali inverse matriks A. Untuk sifat inverse matriks yang terakhir, yaitu yang keempat, pada perkalian matriks itu tidak berlaku sifat komutatif. Oleh karenanya, dalam mencari matriks X untuk persamaan matriks A dikali X sama dengan B dan X dikali A sama dengan B diperoleh menggunakan rumus yang berbeda. Untuk yang pertama, ketika kita memiliki persamaan matriks, yaitu matriks A dikali dengan suatu matriks X yang belum diketahui, maka dia akan menghasilkan matriks B. Nah, untuk mencari matriks X itu, kita dapat menggunakan rumus A inverse dikali B. Kemudian untuk yang kedua, ketika kita memiliki persamaan matriks, yaitu matriks yang belum diketahui dikalikan dengan matriks A menghasilkan matriks B, maka untuk mencari matriks X yang belum diketahui tersebut, kita dapat menggunakan rumus X sama dengan B dikali A inverse. Untuk contoh soalnya dapat kita lihat di sebelah kanan. Dari persamaan matriks
dengan elemen 4, 2, 5, 3 dikali dengan suatu matriks X berordo 2 kali 2 yang belum diketahui akan menghasilkan matriks 1, 2, 1, 3. Kemudian kita ingin mencari matriks X itu berapa. Untuk menyelesaikan soal ini dapat kita menggunakan sifat inverse, yaitu A dikali X sama dengan B. Maka untuk mencari matriks X sama dengan A inverse dikali B. Untuk matriks A nya sendiri kita simpulkan dengan matriks yang pertama dan matriks B sebagai hasilnya. Kemudian untuk mencari matriks X kita dapat menginverskan matriks dengan elemen 4, 2, 5, 3. Kemudian kita kalikan dengan matriks B yaitu 1, 2, 1, 3. Kemudian ketika kita kalikan menghasilkan hasil akhir X sama dengan setengah, 0, negatif setengah, dan 1. Sehingga telah kita ketahui bahwa matriks X yang berordo 2 kali 2 memiliki elemen 1/2, 0, negatif 1/2, dan 1. Kemudian untuk membuktikan apakah matriks X tersebut benar atau tidak, kita dapat mensubstitusikan matriks X tersebut ke persamaan awal. Ketika matriks A kita kalikan dengan matriks X itu tadi, ketika menghasilkan matriks B dengan elemen 1, 2, 1, 3, maka akan terbukti bahwa matriks X itu benar. Baik, saya Risanul Afifah, NIM 202101070014. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang inverse matriks ordo 2 kali 2. Ketika kita mau mencari inverse matriks ordo 2 kali 2, kita dapat mencarinya menggunakan rumus sebagai berikut. Misalkan matriks A dengan elemen A, B, C, D dengan AD negatif BC tidak sama dengan 0, maka inverse matriks A dapat dicari dengan rumus A inverse sama dengan 1 per AD negatif BC dikali dengan matriks D negatif B negatif C dan A. Seperti contoh, diketahui matriks A dengan elemen 2, negatif 5, negatif 1, dan 3, maka untuk mencari nilai inverse dari matriks A tersebut, kita dapat memasukkan elemen-elemen yang diketahui ke dalam rumus, sehingga dapat diketahui hasil akhir dari A inverse sama dengan 3, 5, 1, dan 2. Jadi inverse dari A dengan elemen 2, negatif 5, negatif 1, dan 3 adalah 3, 5, 1, dan 2. Contoh berikutnya. Jika diketahui A dengan elemen 3, 1, 5, 2, dan B dengan elemen negatif 2, negatif 3, 3, dan 4, maka untuk mencari hasil dari matriks B inverse dikali matriks A inverse, kita dapat menggunakan sifat matriks B inverse dikali matriks A inverse sama dengan matriks A dikali matriks B, kemudian hasilnya kita inverskan. Seperti diketahui, matriks A dikali matriks B itu menghasilkan matriks negatif 3, negatif 5, negatif 4, dan negatif 7. Kemudian hasilnya kita inverskan dengan rumus tersebut, maka dapat diketahui hasil nilai akhirnya yaitu negatif 7, 5, 4, dan negatif 3. Jadi hasil dari matriks B inverse dikali matriks A inverse adalah negatif 7, 5, 4, dan negatif 3. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.